segala kegiatan Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar maupun kelurahan kalau mengundang Pokja 2 itu akan kita upload di YouTube Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar. Jadi bagi ibu-ibu Pokja 2 kelurahan untuk selalu melaksanakan kegiatan via virtual maupun WhatsApp. Terus untuk buku kegiatannya jangan lupa terus ditulis untuk sama ini Bu, ini kan sudah tahun ajaran baru, mungkin database-nya ya Bu, data murid sementara itu segera dilaporkan ke Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar karena akan kita rekap. Terus untuk papan data itu nggak usah dirubah kayak kemarin, kayak tahun lalu. Terus untuk database itu yang kemarin saya minta ibu-ibu print itu buat tahun depan aja. Mohon maaf. Oke, dari saya mungkin hanya itu aja infonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saran dan sambutan. Arahan dan sambutan dari masing-masing wakil ketua penggerak PKK kelurahan. Kepada kelurahan MDS, kami persilakan waktu dan tempat untuk melaporkan kegiatan. Kepada wakil 2 MDS, kami persilakan untuk laporan kegiatan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bu Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat panjang umur sehingga di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui tatap layar dalam acara pertemuan rutin Pokja 2 tingkat Kecamatan Sawah Besar. Buati, sinyal. Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar. Izinkan saya melaporkan kegiatan Pokja 2 Kelurahan Mangga 2. Tanggal 7 Juni kami mengikuti pertemuan rutin Pokja 2 tingkat Kecamatan Sawah Besar melalui virtual Zoom. Buati, suaranya nggak ada, Buati. Pokja 2 tingkat Kecamatan Sawah Besar TBDR bagi pendidik PAUD Kecamatan Sawah Besar. Tanggal 28 kami monitoring UP2K Dapur 4 RW 8 dan UP2K Melati RW 02. Tanggal 1 Juli kami melaksanakan sosialisasi pembebasan TUT-BDR bagi guru PAUD dan orang tua murid. Tanggal
Tanggal 12 Juli kami mengikuti sosialisasi kesehatan mata anak dari spesialis. Demikianlah laporan kegiatan Pokja 2 Kelurahan Mangga 2 Selatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Terima kasih kepada Kelurahan MDS atas laporan kegiatannya pada bulan Juli. Kepada Kelurahan Kartini, kami persilakan waktu dan tempatnya untuk laporan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Camat, yang saya hormati Ibu Lurah Sekelurahan Kartini, yang saya hormati Bu Kasmani, dan juga yang saya hormati Mbak Devi, dan juga yang saya hormati Ketua Pokja 2 beserta Wakil Kecamatan Sawah Besar. Di sini saya ingin melaporkan kegiatan selama bulan Juni. Pertama yaitu kami telah mengadakan kegiatan pada tanggal 7 Juni yaitu Pertin Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan TOT TOT BDR PAUD, yaitu pada tanggal 14 Juni 2021, yang mana kegiatan ini dilaksanakan di ruang sekretariat PKK. Kemudian juga TOT ini kita laksanakan pada tanggal 14, 15, dan 16 Juni. Alhamdulillah dalam kegiatan TOT ini berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kendala satu apapun. Mungkin itu saja Ibu dan Mbak Devi yang bisa saya laporkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nurhaya dari Kelurahan Kartini. Acara selanjutnya laporan kegiatan bulan Juli untuk Kelurahan Karanganyar, kami persilakan waktu dan tempatnya. Pada Kelurahan Karanganyar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ibu Afadina, dan yang saya hormati Ibu Lurah Se-Kecamatan Sawah Besar, juga Ketua Wakil 2 dan Ketua Pokja 2 Kecamatan, Ibu Kasmani dan Mbak Devi, dan teman-teman Wakil 2 dan Ketua Pokja 2 Kelurahan Se-Kecamatan Sawah Besar, juga pengelola RPtra Pix Pokja 2. Saya akan melaporkan kegiatan selama bulan Juni. Tanggal 7 Juni mengikuti Pertin Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar. Tanggal 8 Juni menghadiri kegiatan operasional pembinaan kader tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Tanggal 21 Juni hari Senin mengikuti rapat koordinasi Pokja 2 membahas RTL bagi pendidik PAUD se-Kecamatan Sawah Besar. Tanggal 22 Juni mengikuti acara senam virtual Dispora DKI Jakarta. Sekian laporan dari saya sampai bulan Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya laporan kegiatan dari Kelurahan Pasar Baru. Kami persilakan waktu dan tempat untuk Kelurahan Pasar Baru untuk melaporkan kegiatan pada bulan. Terima kasih sebelumnya. Yang terhormat Ketua Tim Kongres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sawah Besar, Ibu Afadina, yang Ibu Kasmani, Wakil 2 Kecamatan Sawah Besar, Ibu Devi, Ketua Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar, para Ketua TPPKK Kelurahan se-Kecamatan Sawah Besar, Wakil 2 Kelurahan se-Kecamatan Sawah Besar, Ketua Pokja 2 Kelurahan se-Kecamatan Sawah Besar, Pengelola LP Tapis Pokja 2 se-Kecamatan Sawah Besar. Izin saya menyampaikan kegiatan di bulan Juni. Pada tanggal 7 Juni mengikuti Pertin Pokja 2 membahas tentang pelaksanaan TOT BDR. Pada tanggal 14 sampai tanggal 16 sosialisasi TOT BDR di PAUD Tiara dengan guru pendidik PAUD Ibu Hotimah didampingi oleh Ketua Pokja 2 Kelurahan dan Pengelola LPTRA Fix Pokja 2. Pada tanggal 29 sosialisasi pengimbasan RTL TOT BDR di PAUD Tiara dengan narasumber Ibu Hotimah dan para guru PAUD Tiara didampingi oleh Pokja 2 Kelurahan dan Pengelola RPTA PIT Pokja 2. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kelurahan Pasar Baru untuk laporan kegiatan bulan Juli. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Kelurahan Gunung Sahari untuk melaporkan kegiatan pada bulan Juli. Izin Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ibu Ketua PKK Kelurahan sekecamatan, yang terhormat Wakil 2 Kelurahan sekecamatan dan Pokja 2 Kelurahan dan Kecamatan serta Pokja 2 PIC sekecamatan. Saya akan melaporkan kegiatan bulan Juni 2021. Tanggal 7 Juni mengikuti Pertin Pokja 2 Kecamatan Sawah Besar. Tanggal 10 Juni monitoring Taman Bacaan PAUD Isan. Tanggal 14 sampai 16 Juni mengikuti TOT BDR. Tanggal 30 Juni melaksanakan pengimbasan TOT BDR yang didampingi oleh guru PAUD Sahara serta pembawa saya sendiri. Tanggal 14 Juli mengikuti MPLS. Bu, demikian laporan kegiatan di bulan Juni dan Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kelurahan GSU untuk laporan kegiatan bulan Juli. Acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan untuk kelurahan, ada yang bertanya? Saya mau nanya ke Kelurahan Kartini. Bu Nur. Pokja 2 Kelurahan Kartini. Saya mau bertanya. Ya, kenapa Mbak Devi? Ibu udah ngelaksanain Pertin Poktan 2 belum? Minimal Maaf Mbak Devi, video call. suaranya putus-putus. Ibu sudah melaksanakan pertemuan rutin Poktan 2 melalui video call. Belum Mbak Devi, mohon maaf, belum. Itu kan program Ibu. Jadi sebisa mungkin 1 bulan sekali itu Ibu laksanakan. Kan 1 bulan itu ada 30 hari.
gitu. Jadi setengahnya 1 hari Ibu laksanain buat program Ibu gitu. Jadi biar Ibu ada kegiatan. Iya, iya, insya Allah Mbak Devi segera. Oke, terima kasih untuk Ya, sama-sama. untuk Pokja 2 Kelurahan sekecamatan Sawah Besar. Kan tadi udah laporan secara langsung. Nah, saya minta laporannya secara tertulis di email ke email saya. Saya tunggu karena laporannya akan saya rekap untuk saya laporkan ke Pokja 2 tim penggerak PKK Kota. Untuk Oke, Ibu, saya tunggu laporan kegiatannya untuk di email, segera di email ke email saya, karena akan saya rekap untuk saya email ke Pokja 2 tim penggerak PKK Kota. Terus juga saya sangat berterima kasih banyak kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan sekecamatan Sawah Besar karena telah memfasilitasi, mendukung kinerja kami Pokja 2 untuk sosialisasi pengimbasan TOTBDR yang sudah dilaksanakan di 5 kelurahan. Terima kasih juga untuk para pengelola RPTRA PIC Pokja 2 karena telah banyak membantu kami. Terima kasih banyak. Untuk mungkin dari Bunda Kasmani ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, menyambung dari pertanyaan dari Bu Devi tentang masalah UP2K ya, sosialisasi nanti TOT-nya ya Bu Devi ya, TOT-nya tolong mengambil kader UP2K-nya yang masih eksis, masih ada kegiatannya ya Bu ya. Jadi kita dan lihat juga bagaimana nanti sebagai narasumbernya ini kita lihat apakah mereka itu bisa mensosialisasikan nanti BDR, maksud saya UP2K, karena sama dengan BDR juga. TOT itu harus ada RTL-nya untuk disosialisasikan kepada UP2K lainnya, seperti BDR ya Bu ya. Jadi kita tunjuk orang-orang yang mempunyai potensi, sekurang-kurangnya bisa juga dia dapat. Tapi itu bagaimanapun harus Pokja 2 beserta pengelola membantu untuk kelancaran laporannya nanti dan sosialisasinya juga. Sama juga dengan WDR. Jadi mereka tidak bekerja sendiri, tetap kita dampingi. Yang penting mereka sudah mewakili dari Kecamatan Sawah Besar sebanyak 5 orang, 1 orang per kelurahan. Mulai sekarang Ibu sudah menjadikan suatu PR apabila kita meminta data untuk kader UP2K, Ibu-Ibu Pokja sudah siap melaporkan kepada kami. Itu yang pertama, yang paling intinya Ibu ya, karena itu udah persiapan kita nanti. Lalu untuk pertin sekurang-kurangnya sebulan sekali Pokja 2 kelurahan untuk maksudnya pertemuan pertin ya Bu ya, secara daring kepada Pokja ataupun video call ya Bu, kalau nggak bisa pakai Zoom meeting ya kita pakai video call yang lebih mudah ya Bu. Ibu-ibu pastilah 1 orang bisa masuk 8 anggotanya. Jadi kita berharap kalau enggak dengan ibu RW-nya langsung juga boleh, karena intinya ibu RW atau perwakilannya yang lebih memadai sebagai ujung tombak kegiatan PKK. Jadi semua terjangkau karena Bu RW semuanya mengetahui hal-hal bagaimana yang menyangkut kegiatan Pokja 2. Dan untuk mengingatkan kembali di Kecamatan Sawah Besar ini pendataan murid baru sudah masuk, hanya beberapa lembaga yang belum mendapatkan murid ya Bu ya. Murid baru tuh belum ada, yaitu dari Karanganyar tuh Pak Ut Aisyah belum dapat. Lalu dari Kartini
PAUD Kartini belum dapat murid, ya. Barangkali karena Aisyah itu punya TK, punya RA, dan juga Kartini punya TK, jadi mereka itu lebih condong ke TK, Bu. Ini maaf Bu Camat, kita lembaga yang dapat informasi saya bahwa lembaga itu sekarang ini banyak terhambat, banyak kendala karena orang tua murid masih menginginkan tatap muka, Bu. Jadi kita ini sebagai ketua lembaga juga sangat bingung, ya, karena memang itu udah titik beratnya, peraturan tidak bisa dilanggar karena memang ada sanksinya, izin operasionalnya dicabut apabila kita tetap belajar tatap muka dengan tatap muka. Jadi saya minta juga kepada Pokja 2 sering memperingati kepada lembaga-lembaga yang tidak menghindari, tetap melanggar aturan yang sudah dibuat. Jadi saya mohon kepada PKK juga memonitoring kegiatan BDR yang pada minggu ini, maaf Bu Camat, ini dalam minggu-minggu ini lembaga pada sibuk dengan acara MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kita membuat laporan tentang tata tertib yang nanti ditandatangani oleh penilik. Jadi memang semua lembaga PAUD sedang sibuk untuk mempersiapkan dalam 1 minggu ini. Dari tanggal 14, 15, 16 kami memberikan laporan secara daring, boleh juga dengan video call kepada orang tua murid yang sudah mempunyai murid. Lalu kegiatan lingkungan sekolah seperti apa? Ya Bu, visi misi sekolah apa? Jadi dengan membuat satu profil untuk dilaporkan kepada penilik. Jadi ibu-ibu ketua lembaga, guru-guru sedang disibukkan, sedang menata sekolah, mempersiapkan bahwa sudah siapkah kita dengan menerima murid baru. Jadi dalam saat ini kita tetap pada proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jadi itu Bu Camat, kita ini sedang disibukkan oleh laporan-laporan 3 hari ini. Dari Senin sampai Selasa, Rabu sampai hari ini kegiatan PAUD BDR belum terlaksana karena masih mempersiapkan MPLS ini. Jadi itu yang saya dapat sampaikan, dan juga kepada Ketua Pokja untuk siap-siap mendata database karena memang banyak juga yang sudah menerima murid, sekitar ada yang 10 murid, paling banyak Bu, kalau yang saya lihat ini yang paling banyak muridnya 10. Ya Bu, ditambah dengan murid lama ada yang sekitar 26. Paling banyak semua sekecamatan Sabesar muridnya hanya 28 murid yang paling banyak Bu. Ada juga yang banyak yang nggak ada sama sekali dan ada juga cuma 1 murid. Nah, itulah kendala dalam masa pandemi ini. Mereka menuntut orang tua murid tidak mau BDR, mereka itu maunya tatap muka, tapi mereka tidak sadar bahwa masuk sekolah SD untuk mulai dari tahun sekarang, tahun 2022 seterusnya, harus persyaratannya 1 tahun ikut PAUD. Itu yang dapat saya sampaikan Bu Camat. Sementara yang lain boleh mau masukan apa. Saya berharap dari tim penggerak PKK kecamatan atau kelurahan memberi input atau masukan kepada kita bagaimana ke depannya kita harus bagaimana dan harus meningkatkan apa lagi. Terima kasih, cukup sekian dahulu. Silakan pada ibu camat atau Bu Lurah. Pengen dengar suara Bu Lurah nih. Bu Lukas. Ya. Tanyakan nih. Tadi setelah saya mendengar pernyataan dari Bukas bahwa ini untuk penerimaan tahun ajaran untuk PAUD tidak begitu banyak anak-anaknya yang untuk tahun ajarannya ini karena masih masa pandemi ini, karena kita masih menjaga peraturan dari pemerintah yang memang tidak boleh dilanggar karena di masa pandemi ini kita tidak main-main gitu, tidak main-main. Iya, betul. Sebagian besar memang tidak di tempatnya buka sendiri, sebagian besar juga mereka menginginkan offline.
tapi karena pandemi ini semakin lama semakin tidak bisa dikategorikan kita untuk apa? Untuk lebih aman lagi, maka memang masih tetap secara online. Terus kemudian untuk MPLS-nya sendiri, kalau untuk PAUD itu apa yang diajarkan untuk MPLS-nya, Bunda? Soalnya NPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau untuk offline mereka bisa diajarkan untuk cara pengenalan lingkungan sekolahnya itu sendiri kalau untuk offline. Tapi kan ini sekarang karena memang pandemi, terus kemudian peraturan tidak boleh dilanggar, jadi kan harus online. Nah, untuk online sendiri, untuk MPLS-nya, untuk pendidiknya sendiri, dilakukannya secara bagaimana untuk MPLS-nya itu, Bukas? Iya itu. Kalau untuk MPLS ini Bu, yang kita sampaikan adalah visi misi dari lembaga ya Bu ya. Ketentuan-ketentuan yang sudah ada aturannya. Lalu kalau untuk itu hanya profil aja Bu, kegiatan masa yang sudah berlalu selama masa pandemi, apa aja yang sudah kita ajarkan kepada pada murid, dan itu juga jadi yang hanya kita laporan ini Bu ya, visi misi kita, lalu tata tertib, lalu lingkungan sekolah yang sehat, guru-guru yang profil guru, bukan profil guru ya, biodata guru ada berapa, murid ada berapa, lalu banyak lagi Bu ketentuan-ketentuan yang harus kita lengkapi, itu secara PDF kita laporkan kepada penilik. Jadi walaupun yang nggak punya murid, bagaimana kita memberikan profil murid dalam tata cara belajarnya, tetap dalam masa-masa pandemi yang sudah disampaikan oleh guru-guru, BDR sama semuanya melalui WAG ya Bu ya. Jadi kita itu walaupun yang nggak ada murid tetap melaporkan hal-hal yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah itu aja yang kita laporkan kepada penilik Bu. Jadi masalah kegiatan pembelajaran kita kan sudah dapat sosialisasi itu tetap dilaksanakan. Jadi kita hanya melaporkan kesiapan dapat menerima dapat PAUD ini berjalan dengan baik gitu Bu. Ya, berarti untuk tugas para wakil 2 di wilayah kelurahan beserta ketua pokjanya berarti bisa mengimbau agar untuk sementara ini para orang tua murid PAUD tidak diizinkan dulu untuk KBM-nya secara offline. Iya. Oke, makasih Bukas. Kembali. Tim penggerak PKK kelurahannya nih Bu. Apa aja yang dapat kita tingkatkan lagi, bagaimana kita harus bagaimana ke depannya, minta masukannya. Boleh. Untuk masukannya dari Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, silahkan. Mungkin dari MDS dulu, atau dari Karanganyar dulu, atau dari Kartini, atau silahkan. Pasar Baru juga hadir. Ya, Pasar Baru juga boleh, silahkan. Mungkin dari para pengelola, mungkin ada yang ingin ditanya, silakan. Mungkin harus ditunjuk langsung kali Bu Devi. Kalau dipersilahkan mungkin mereka istilahnya mungkin malu atau apa. Kalau PR dari saya sih paling itu aja Bu ya. Laporan kegiatan bulan Juni itu segera di email. Terus untuk pengelola RPtra Pokja 2 minta tolong untuk bantuannya lagi untuk TOT kita yang kedua yaitu TOT UP2K bagi pengusaha menengah kecil ke bawah gitu. Nanti yang akan dilaksanakan dari tingkat provinsi itu bulan Agustus. Minta tolong untuk bantuannya sama seperti TOT BDR kemarin. Terus juga untuk Pokja 2 kelurahannya, saya tahu kelurahan itu banyak sekali kegiatannya,
vaksin dan segala macam, tetapi tetap program kita tetap dilaksanakan meskipun minim, bisa dengan video call 8 orang aja cukup. Yang penting ibu ada kegiatan dokumentasi, juga di buku program dan evaluasi itu ada tercatat. Mungkin dari saya hanya sekian kali ya. Mungkin ada yang mau ditambahin atau sudah Bu, silakan. Dari Bu Lura mungkin Bu Lura Mangga Dua Selatan, Karanganyar yang hadir, Gunung Sari Utara dan Pasar Baru. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kartini izin Bu. Ya. Ini kalau Kelurahan Karanganyar kaya dengan STS, maksudnya BKB PAUD-nya kaya ya Bu ya. Ada, kalau menurut catatan kami ini termasuk yang di kecamatan 10 ya Bu Depi ya? 10 Bu Camat, Bu Lurah punya PAUD ada 10 termasuk PAUD yang di kecamatan. Tapi untuk laporan ke PKK kota Bu Lurah juga atau Bu Camat, kalau SPS negeri itu tidak termasuk dalam database PKK kota. Jadi tidak tercantum dalam data PKK. Kalau untuk SPS kecamatan Bu, karena di negeri. Lalu juga untuk Pasar Baru, SPS dari Istiqlal juga KB-nya juga itu tidak termasuk dalam database PKK. Itu Bu. Yang lain termasuk. Jadi kalau untuk Karanganyar yang dari 10 itu RW 1 Arodo udah masuk belum Depi? Udah. Bu Depi? Udah ya? Berarti 9. 9. Ya, 9. Tapi dia belum ada izin operasional dari RW 1 itu, belum ada izin operasionalnya ya. Ya Bu Depi ya? Iya. Karena izin operasional untuk membuatnya di PTSP sudah belum ada Ibu, belum ada formulirnya. Nah, jadi sementara itu ditangguhkan izin operasionalnya. Kalau untuk Kartini ada 4 SPS. Untuk MDS 8 ya Bu Depi ya? 8. 8. Pasar Baru hanya 2, Melati dan Tiara. Paling mudah tuh pekerjaan untuk database-nya Pasar Baru nih. Segera ya Bu ya dimonitoring atau dihimbau. Paling untuk saat ini baru data sementara. Kita nggak tahu besok lusa ada yang masuk. Dan bisa juga Bu, besok lusa pada keluar. Ya mudah-mudahan kita doakan jangan yang sudah masuk, jangan pada mundur. Karena mereka itu tetap menuntut, katanya males BDR. Capek mamanya gitu ya Bu ya. Padahal sekarang udah ditentukan peraturan 1 tahun harus ikut PAUD minimal. Bunda Kasmani aku mau nanya, itu kan setiap lembaga itu mengadakan MPLS lewat virtual. Itu kira-kira Pokja 2 diundang nggak? Pokja 2 kelurahan masing-masing? Sebenarnya kalau untuk kegiatan itu melibatkan sekarang kita udah harus berkolaborasi ya Bu ya. Jadi kalau bisa andil juga bisa ikut diundang gitu Bu. Monitor. Karena biar tahu juga jadi kan nanti ada kegiatan BKB-nya. Kita bisa menyampaikan hal-hal BKB-nya, bina keluarga balitanya. Peran kita Pokja 2 kelurahan kita bersifatnya untuk menunjukkan BKB PAUD ini harus kegiatan ibunya harus segera kita laksanakan gitu. Jadi kalau tidak kita menghimbau kegiatan BKB ini, kan BKB ini bisa melalui virtual juga. Ya, daring lah sekurang-kurangnya kita dalam video call. Ya, nggak harus pakai link Zoom meeting. Agak sulit, kita buatnya linknya aja suka susah ya Bu. Jadi yang mudah aja. Dan dari penilik juga begitu, daring dengan berbagai media aja apa yang bisa gitu. Nah, jadi kalau saya bilang Bu biarin mau ada 6 orang, kegiatan itu kita harus tetap Pokja 2 ini berperan ya Bu ya.
Selain kepada ketua lembaganya, kita berperan langsung kepada Pokja 2 di masyarakat. Gitu. Jadi semuanya kita itu komunikasinya baik, lancar, kita saling menukar informasi, saling mendapat informasi satu sama lain. Jadi kalau ada kendala, kalau ada kegiatan yang lainnya, ya kita bisa. Kalau memang sih lebih banyaknya lagi, Bu, di sini ini kalau dalam Pertin, Bu Devi, kalau kita ambil aja satu kelurahan satu aja untuk itunya, Bu, untuk ketua lembaganya. Bisa nggak Ibu nih? Boleh. Dari ketua lembaga, perwakilan satu kelurahan satu. Jadi mereka bisa tahu semua. Itu kayak kemarin kan enak banget kita sosialisasi BDR itu ya, kita melibatkan ketua Himpaudi, penilik gitu ya. Tapi untuk kegiatan PKB ini kita bisa melibatkan hanya ketua lembaganya aja, perwakilan satu itu setiap kelurahan. Bisa Bu Devi? Bisa. Nanti diatur mungkin bulan depan. Izin ya Bu Camat, Bu Lurah, untuk tetap mendampingi kami dalam kegiatan Pertin. Itu Bu Devi, apalagi yang harus disampaikan kepada Ibu Lurah? Saya sudah cukup. Semua tadi sudah tersampaikan tentang TOT UP2K, TOT BDR, terus juga administrasi, juga program. Saya sudah tersampaikan. Silakan pembawa acara. Terima kasih kepada Bunda Kasmani dan Mbak Devi atas sesi tanya jawabnya. Baik, para ibu-ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab, maka berakhir. Sesi foto dulu kali.